Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan fungsi Orange pada data mining yang beranggotakan Torik, Kultari, Rio, Reza, dan Raihandi. Next. Baik, Orange merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh University of Ljubljana dengan target menghadirkan sebuah aplikasi untuk mengolah data secara visual tanpa perlu pengalaman membuat program sebelumnya. Orange memudahkan pengguna untuk menjelajahi, memproses, dan menganalisis data dengan intuitif, cocok untuk berbagai tingkat keahlian. Nah, fungsi Orange sendiri untuk data mining yaitu eksplorasi dan visualisasi data, pemodelan ensemble, pemilihan fitur, pemrosesan teks, dan pemrosesan data. Orange sendiri itu merupakan alat visual pintar. Baik, yang membantu kita mengeksplorasi dan memahami data dengan mudah. Jika dibayangkan data itu adalah teka-teki, Orange adalah kunci untuk membukanya. Dengan Orange, kita bisa melihat seperti apa data itu, membersihkannya dari bagian yang tidak jelas, dan memilih bagian yang paling penting. Ini seperti memiliki peta untuk melihat kemana kita ingin pergi. Jika ingin membuat prediksi atau menemukan pola dalam data, Orange juga membantu kita membuat pikiran buatan yang bisa belajar dari data tersebut. Misalnya jika kita memberikan Orange foto kucing, atau kambing gitu, ia bisa belajar membedakannya seperti kita belajar membedakan antara kucing dan kambing tersebut. Selain itu, Orange juga bagaikan seniman visual yang bisa membuat gambar atau grafik dari data sehingga kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Ini semua dilakukan tanpa harus menjadi seorang ahli matematika atau programmer. Jadi, Orange membuat menjelajahi dan memahami dunia data terasa seperti petualangan yang menyenangkan dan mudah. Next. Selanjutnya adalah pengenalan tools pada Orange. Next. Yang pertama ada file. Fungsinya adalah untuk membaca nilai atribut dari file input. Dan untuk outputnya adalah kumpulan data dari file. Widget file membaca file data masukan dalam bentuk tabel data dengan contoh data dan mengirimkan set data ke saluran keluarannya. Riwayat file yang terakhir dibuka disimpan dalam widget. Widget ini juga menyertakan directory contoh dataset yang sudah diinstal sebelumnya dengan Orange. Widget membaca data dari Excel, tab delimited, file yang dipisahkan dengan koma, atau URL. Untuk format lain, bisa kita lihat pada websitenya. Yang kedua, ada CSV file import. Gunanya untuk mengimport tabel data dari file berformat CSV. Keluarannya atau outputnya kumpulan data dari file CSV, bingkai datanya objek data frame pandas. Widget import file CSV membaca file yang dipisahkan dengan koma dan mengirimkan set data ke saluran keluarannya. Pemisah file dapat berupa koma, titik koma, spasi, tab, atau pembatas yang ditentukan secara manual. Riwayat file yang terakhir dibuka dipertahankan dalam widget. Keluaran data frame dapat digunakan dalam widget script Python dengan menghubungkannya ke masukan atau inputan inObject. Misalnya df sama dengan inObject. Kemudian dapat digunakan sebagai data frame biasa. Next. Yang ketiga ada data info. Dia menampilkan informasi tentang kumpulan data yang dipilih. Masukannya itu set data masukan. Widget sederhana yang menyajikan informasi tentang ukuran dataset, fitur target, atribut meta, dan lokasi. Informasi tentang ukuran dataset, informasi tentang fitur discrete dan continue, informasi tentang target, informasi tentang atribut meta, informasi tentang tempat penyimpanan data, dan juga dapat menghasilkan laporan. Next. Selanjutnya data table untuk menampilkan data nilai atribut dalam spreadsheet. Masukannya itu atau inputannya set data masukan, untuk outputnya yang data yang terpilih. Contohnya data yang sudah terpilih dari table. Widget tabel data menerima satu atau beberapa set data sebagai masukan dan menampilkannya sebagai spreadsheet. Contoh data dapat diurutkan berdasarkan atribut. Widget ini juga mendukung pemilihan contoh data secara manual. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya ada scatter plot. Nah, scatter plot ini widget scatter plot dalam Orange
menyediakan visualisasi plot sebaran dua dimensi dengan kemampuan eksplorasi dan peningkatan visualisasi data yang cerdas. Nah, inputnya itu ada data, set data masukan, lalu subset data, subset dari contoh, fitur, daftar atribut. Lalu keluaran atau output yang dihasilkan, data yang dipilih, contoh yang dipilih dari plot, lalu datanya data dengan kolom tambahan yang menunjukkan apakah suatu titik itu dipilih. Next. Selanjutnya ada fitur tree. Tree adalah algoritma sederhana yang membagi data menjadi beberapa node berdasarkan kemurnian kelas, informasi gain untuk kategori cut, dan MSE untuk variabel target numerik. Ini adalah pendahulu dari random forest. Tree in Orange dirancang secara internal dan dapat menangani set data kategorikal dan numerik. Ini juga dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Nah, inputnya itu dari datanya set data masukan, lalu preprosesornya itu metode preprocessing. Lalu outputnya itu pembelajarnya algoritma pembelajaran pohon keputusan dan modelnya itu model yang akan dilatih. Lalu ada Tree Viewer. Ini adalah widget serbaguna dengan visualisasi 2D, pohon klasifikasi, dan regresi. Pengguna dapat memilih simpul, memerintahkan widget untuk menampilkan data yang terkait dengan simpul, sehingga memungkinkan analisis data eksploratif. Masukannya itu inputnya ada pohon, pohon keputusan, atau decision tree. Lalu output yang dikeluarkan adalah data yang dipilih, contoh yang dipilih dari simpul pohon, dan data dengan kolom tambahan yang menunjukkan apakah suatu titik itu dipilih atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah select column. Jadi, select column merupakan pemilihan atribut data secara manual dan komposisi domain data. Untuk inputannya, itu adalah kumpulan dari dataset. Terus untuk outputnya itu adalah merupakan kumpulan data dengan kolom seperti yang ditetapkan dalam widget. Widget ke select column digunakan untuk menyusun domain data secara manual. Pengguna dapat memutuskan atribut mana yang akan digunakan dan bagaimana caranya. Orange membedakan antara atribut biasa, atribut kelas atau opsional, dan atribut meta. Sebagai contoh, untuk membangun mode klasifikasi, domain akan terdiri dari sekumpulan atribut dan atribut plus discrete. Atribut meta tidak digunakan dalam pemodelan, tetapi beberapa widget dapat menggunakannya sebagai label contoh. Lalu ada prediction. Prediction merupakan fitur untuk menampilkan prediksi model pada data. Untuk inputannya adalah input dari dataset, terus prediktor yang akan digunakan pada data. Untuk outputnya itu adalah prediksi, yaitu data dengan prediksi yang ditambahkan, terus hasil evaluasinya, hasil pengujian algoritma klasifikasi. Widget menerima dataset dan satu atau beberapa prediktor atau model prediktif, bukan algoritma pembelajaran. Lihat contoh di bawah ini. Widget ini mengeluarkan data dan prediksi. Selanjutnya ada demonstrasi yang akan dilakukan oleh Torik. Baik, kali ini demonstrasi untuk penggunaan Orange. Nah, pada demonstrasi kali ini kami akan melakukan klasifikasi dari bunga iris. Nah, yang pertama itu sebelumnya kami sudah menyiapkan data yang kami dapatkan dari Kaggle. Karena data yang didapatkan itu berekstensi CSV, maka kita akan menggunakan CSV file import. Untuk masukkan datanya, double klik, lalu kita cari di masukkan datanya. Lalu untuk melihat datanya, tinggal ditarik masuk ke data table. Di dataset ini terdapat 5 fitur, ya. Ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Pada klasifikasi kali ini, kolom spesies akan dijadikan sebagai variable dependent, dan variable lainnya akan dijadikan variable dependent untuk mengklasifikasikan apakah dia spesies A, B, atau C. Nah, untuk melakukan klasifikasi, tarik dari CSV file import ini, kita cari ke select column. Karena yang akan dijadikan
variabel dependennya adalah spesies, tarik variabel spesies ini ke target. Kita close, kita coba lihat di plot. Nah, hanya dengan drag and drop seperti itu, kita sudah berhasil mengklasifikasikan data dari bunga iris ini. Untuk melihatnya di bentuk tree, tinggal tarik aja, lalu kita cari tree, dan kita lihat di tree viewer. Nah, jadi diklasifikasikan berdasarkan petal length. Kalau petal length-nya itu lebih kecil dari 1,9, itu termasuk Iris setosa. Jika lebih besar dari itu adalah spesies yang lain. Kita bisa melihat reviewer ini kita gabungkan ke scatter plot. Jadi ketika kita klik, dia akan menampilkan Iris setosa saja. Dapat dilihat ketika panjang petalnya itu kurang dari 1,9, itu cuma terdapat di Iris setosa. Nah, uniknya hanya dari model klasifikasi yang kita buat ini, kita bisa membuat menjadi model baru, ya, ini model prediksi. Dari node tree ini kita tarik, lalu kita klik prediction. Untuk memprediksinya, kita membutuhkan file baru. Ini sudah saya masukkan tadi, lalu tinggal kita tarik. Kita klik, nah, dari file yang sudah saya inputkan tadi, dia bisa memprediksi apakah dia spesies A, B, atau C. Mungkin sekian demonstrasi dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, demikian penjelasan mengenai Orange untuk data mining dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.